Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan menonton sebuah video. Nah, video ini adalah tentang penguasa ya. Siapa penguasa Nusantara sebenarnya? Nah, mari kita cari tahu dari video ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, nanti jangan lupa seperti biasa like, comment, and share dan juga subscribe teman-teman ya, supaya kami tetap semangat untuk membuat video. Nah, teman-teman, kita menonton video dari channel YouTube Tren Publika lagi. Seperti apa sih videonya? Mari langsung saja kita tonton tanpa basa-basi. Tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube Tren Publika juga ya. Ya, teman-teman, silahkan simak dari awal sampai akhir, sehingga kalian tidak gagal paham dan bisa memberi tanggapan yang positif ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja ke videonya. Telusuri lebih jauh, gagasan Nusantara itu berasal dari Kerajaan Singosari, yang mana pencetusnya adalah Raja Kertanegara. Hingga saat ini, masih banyak kaum Melayu Malaysia yang berpikiran picik dan naif. Mereka melihat banyaknya dialek bahasa Melayu di Nusantara, banyaknya ragam bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Lalu kaum Melayu yang naif itu menyimpulkan bahwa bahasa Melayu hebat dan tersebar luas. Inilah cara berpikir yang amat bodoh karena terlalu mabuk Melayu. Bodoh sekali. Banyaknya dialek bahasa Melayu itu hanyalah jejak-jejak dari bahasa Melayu saat menjadi bahasa lingua franca di zaman dahulu kala. Bahasa Melayu di era modern menjadi hebat setelah diangkat dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi, yang berkembang sejak Indonesia merdeka adalah bahasa Indonesia, karena memang diajarkan lewat sekolah sebagai bahasa supra, bahasa baku, dan sebagai bahasa ilmu. Buktinya bahasa Melayu sebagai bahasa daerah tetap saja eksis, sekalipun ada bahasa Indonesia. Nah, benar sekali. Jadi, bahasa Indonesia sebagai bahasa supra, dan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, sebenarnya merupakan bahasa yang berbeda. Nah, Indonesia berhasil mengembangkan bahasa supra bernama Bahasa Indonesia, dan sukses pula membentuk bangsa supra atau mahawangsa, bernama Bangsa Indonesia. Tapi sejauh ini Malaysia gagal memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa supra di Malaysia. Dan Malaysia pun gagal membentuk bangsa Melayu sebagai bangsa supra atau mahawangsa, yang bisa mengatasi suku-suku atau kaum di Malaysia. Kenapa gagal? Mari kita simak ya. Itulah yang membedakan Indonesia dan Malaysia. Ya. Tapi lucunya, konsep bangsa Melayu supra dan bahasa Melayu supra yang jelas gagal di Malaysia itu hendak dijual ke Nusantara, hendak dijual ke Indonesia. Tentu saja, hal ini jadi bahan tertawaan. Begitu pula konsep alam Melayu yang dijadikan alasan untuk memelayukan Nusantara. Sudah kita bahas sebelumnya, bahwa konsep itu hanyalah akal-akalan, main comot dari sana-sini, dan tidak menggambarkan keadaan Nusantara yang sebenarnya. Dalam sejarah Nusantara, yang kini telah menjadi Indonesia, sudah menjadi peradaban Indonesia di era sekarang, juga tidak memperlihatkan adanya dominasi budaya Melayu yang hebat di zaman dulu. Yang terjadi, banyak peradaban di Nusantara yang bersaing dan silih berganti menunjukkan perannya, mulai dari kebudayaan prasejarah, Hindu-Buddha, kebudayaan Islam, hingga peradaban Indonesia modern. Suku Melayu pun juga tidak pernah mendominasi kebudayaan di Nusantara. Jadi tafsir bahwa Nusantara adalah Melayu, jelaslah sebagai penyesatan, jelaslah sebagai bentuk pembodohan. Nah, baru-baru ini kebetulan ada ceramah yang menarik yang diadakan oleh Lembaga Wakaf Nusantara Ilmu. Lembaga ini dikelola oleh Revani Bustami, doktor Malaysia yang sering melakukan propaganda Melayu. Revani ingin memelayukan Nusantara lewat konsep serumpun. Segala di Nusantara dianggap Melayu oleh doktor yang satu ini. Pembicara ceramah tersebut adalah Ibu Norida dari Indonesia, yang menceritakan mengenai ekspedisi Pamalayu dan istilah Nusantara.
Dari sini kita justru akan tahu bahwa istilah Nusantara pun bukan dari bahasa atau budaya Melayu, tapi dari Jawa. Konsep Nusantara sendiri jelas dari kerajaan Jawa, tapi para profesor Malaysia kini memaksakan kehendak bahwa Nusantara adalah Melayu. Itu karena para profesor Malaysia cenderung mabuk Melayu. Yuk kita simak video berikut. Kalau kita melihat dari petikan isi Sumpah Palapa, di situ daerah-daerah yang memang dipersatukan dalam suatu wilayah gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat mulai dari Gurun gitu ya, Seram, Tanjung Puro, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik gitu. Dengan kata lain, dia tidak akan yang namanya melepas kuasanya, dalam artian dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sifatnya materi, karena keinginannya adalah untuk menyatukan Nusantara. Dan ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, gagasan Nusantara itu berasal dari kerajaan Singosari, yang mana pencetusnya adalah Raja Kertanegara. Raja Kertanegara. Dan ini sangat jauh sekali, 1268, dan akhirnya ada di Gajah Mada mengulang kembali gitu ya. Jadi ada siapa sebetulnya sebagai rantai penghubung ini? Dan kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata di sini ada yang namanya Gayatri Rajapati. Beliau adalah anak dari Raja Kertanegara. Program politik Gajah Mada hakikatnya adalah kelanjutan gagasan Nusantara Raja Kertanegara. Dan ketika Gajah Mada mencetuskan yang namanya Sumpah Palapa, itu adalah gagasan Nusantara untuk jilid kedua. Seperti dari silsilah, Raja Kertanegara adalah raja kelima dari Singosari. Di situ ada angka 5 gitu ya, dari Singosari, yang mana Kertanegara melihat bahwa tidak cukup kalau kita mau menjalin kerjasama, persahabatan hanya pada lingkup Jawa saja. Sehingga perlu dilakukan yang namanya hubungan diplomatik melalui jalur laut terutama gitu ya, agar armada kita semakin kuat, sehingga di situ ada yang namanya Mandala Dwipantara. Mandala Dwipantara seperti itu. Nah di sini, jadi kalau kita lihat Dwipantara itu merupakan kepulauan antara. Jadi antara pulau di antara, yang mana nantinya itu sama dengan Dwi, itu sinonim dengan Nusa yang bermakna pulau. Jadi kalau Nusantara secara garis besar, kalau di negara Kertagama, pulau lain yang dilihat dari Jawa. Jadi kalau Jawa merupakan satu pulau, nah di sini kalau bicara tentang Nusantara, Cakrawala Mandala gitu ya, kita akan melihat pulau Jawa bukan lagi di Pulau Jawa, tapi pulau yang lepas dari Pulau Jawa. Nah, kenapa dilakukan hal seperti itu? Ini adalah cara untuk melakukan yang namanya hubungan diplomatik. Menunjukkan wilayah menjadi sasaran untuk merangkul menjadi sahabat, yaitu Pahang, Melayu, gitu ya, semuanya tunduk menghormati. Ada juga Gurun, semua wilayah Bakulpura, yaitu Kalimantan, gitu ya. Ada hal lagi yang dipertimbangkan, kenapa ekspedisi Melayu harus dilakukan, yaitu dimotivasi keinginan untuk menggalang kekuatan dalam menghadapi ancaman Kaisar Kubilai Khan di wilayah Nusantara. Jadi bisa dibilang Kekaisaran Mongol itu adalah penguasa dunia dan sebagai penakluk. Nah, yang namanya kerajaan di Sumatera ini Melayu, yaitu Dharmayasa, semoga terlihat gitu ya. Ini merupakan kerajaan yang menguasai daerah pelabuhan hulu Sungai Batanghari, yaitu di Jambi, dan menguasai perdagangan laut di sekitar Selat Malaka. Di Selat Malaka. Jadi perlu diketahui juga pada masa itu Selat Malaka adalah jalur perdagangan terpenting di Asia Tenggara, dan pihak yang menguasai jalur ini mempunyai dua keuntungan. Baik itu secara ekonomi, yaitu dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan dan menerima, sehingga akan menerima pendapatan dari sektor pajak dan memperkuat keuangan negara. Yang kedua, secara militer dapat dipakai sebagai benteng pertahanan terdepan dalam menghadang jalur laut dari serangan Mongol yang luar biasa dan kuat itu. Bahwa hingga saat ini tidak ada catatan sejarah pun yang menyatakan ada pertumpahan darah dalam ekspedisi tersebut. Jadi tidak pernah ada, atau belum dapat buktinya mungkin. Satu hal lagi yang perlu dilihat adalah bagaimana gagasan Nusantara dalam ekspedisi Melayu ternyata di sini sangat berlawanan dengan yang namanya perang. Bisa dilihat nomor 2, itu
terwujudnya persekutuan agar tercipta kesepahaman gitu ya. Agar apa di sini? Ya, ayo kita gabung bersama-sama memperjuangkan kepentingan nasional. Itu yang merupakan tujuan kenapa ada ekspedisi Pamalayu. Raja Kartanegara melakukan kunjungan ke Melayu, yaitu mengunjungi Melayu Darmasraya. Di situ dilakukan dengan cara unjuk produk kulturalnya, yaitu mengirim arca Amogapasa. Dan ketika pengiriman ini dilakukan, Kartanegara juga menyertakan para menteri terbaiknya untuk mendampingi agar arca ini bisa diterima dengan baik. Itulah asal-muasal konsep Nusantara yang sudah dipikirkan sejak era Singasari. Biar lebih jelas lagi mengenai hubungan Singasari dan Majapahit, marilah kita simak video dari kanal Asisi. Penghubung dua kerajaan ini adalah Gayatri, putri Raja Kartanegara. Sejarah mencatat, pada tahun 1289, Raja Kartanegara melukai dan mengusir utusan Mongol yang menuntut ketundukan Jawa. Gayatri tahu ayahnya tengah menggencarkan politik Dwipantara, yakni menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Singasari. Selama 10 tahun lebih, berbagai pemberontakan di dalam negeri dipadamkannya, dan daerah-daerah di luar Jawa ditundukkannya. Salah satu yang direkam dalam negara Kertagama adalah ekspedisi Pamalayu, operasi militer terhadap kerajaan Melayu di Darmasraya, Sumatera. Prasasti Padang Roco mencatat, setelah Melayu ditundukkan, pada tahun 1286 dikirimlah arca Amogapasa sebagai hadiah dari Paduka Sri Maharaja di Raja Kertanegara kepada Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa, sang Raja Melayu. Perbedaan gelar antara kedua raja dalam prasasti tersebut menyiratkan bahwa Darmasraya pada saat itu telah menjadi daerah bawahan Singasari. Gayatri menyaksikan impian besar ayahnya mulai terwujud ketika Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura pun bergabung di bawah Panji Singasari. Sayangnya, pada tahun 1292, istana Singasari diserbu oleh Jayakatwang, Bupati Gelanggelang yang memberontak karena hasutan Arya Wiraraja. Serangan itu menewaskan kedua orang tua Gayatri, sementara suaminya yakni Dyah Wijaya dan 3 saudarinya hilang tak tentu rimba. Gayatri pun ditawan Jayakatwang di Istana Daha. Para raton mengisahkan, beberapa bulan kemudian Dyah Wijaya muncul mengabdi di Istana Daha. Namun, saat Mongol menyerang Daha, Gayatri langsung dilarikannya ke desa Majapahit yang menjadi basis perjuangan Dyah Wijaya. Di sana, Gayatri berkumpul kembali dengan ketiga saudarinya. Namun, masalah lain yang tak kalah genting telah menantinya. Rupa-rupanya pasukan Mongol menyerang Daha karena telah bersepakat dengan Dyah Wijaya dan Arya Wiraraja, sosok di balik pemberontakan Jayakatwang dan bantuan Mongol, menjanjikan Gayatri dan kakaknya sebagai tanda takluk Jawa kepada Mongol. Untunglah Dyah Wijaya dan pasukannya berhasil menyerang balik dan mengusir Mongol dari tanah Jawa. Siasat Dyah Wijaya pun dicatat oleh 3 jenderal Mongol dalam sejarah dinasti Yuan. Dan pada tahun 1293, Dyah Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Semua saudari Gayatri dinikahinya, dan yang tertua yakni Dyah Tribuana diangkat sebagai permaisuri dengan gelar Tribuaneswari. Namun Gayatri yang bergelar Raja Patni adalah istri yang paling disayanginya. Menurut para raton, tak lama kemudian, pasukan yang dulu dikirim mendiang Raja Kartanegara dalam ekspedisi Pamalayu tiba di Majapahit dengan memboyong 2 putri jelita dari Melayu. Salah satunya yang bernama Dara Petak dijadikan selir oleh Dyah Wijaya. Dari Dara Petak inilah lahir Jayanagara, yang dinobatkan sebagai putra mahkota karena istri-istri Dyah Wijaya tidak dikaruniai anak, kecuali Gayatri, yang belakangan melahirkan 2 putri, yakni Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Pada tahun 1309, Dyah Wijaya mangkat dan digantikan oleh Jayanagara. Namun, 19 tahun kemudian, Jayanagara terbunuh sebelum sempat memiliki keturunan. Gayatri yang berhak menggantikannya lantas memilih menjadi biksuni,
dan putri sulungnya yakni Dia Gitarja pun bertakhta dengan gelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Di masa inilah Mahapati Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit, diikuti masa penaklukan dan perluasan kekuasaan Majapahit. Di masa tuanya, Gayatri menyaksikan Majapahit tumbuh menjadi kekuatan dikdaya di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1350, ia meninggal dalam damai dan diarcakan sebagai Prajna Paramita di Candi Wisesapura, Bayalangu. Begitulah hubungan antara Singasari dan Majapahit. Dari video tadi, semakin jelas asal-muasal dan perkembangan konsep Nusantara. Artinya, konsep ini adalah nyata, dipikirkan pada zaman dulu dan diterapkan oleh kerajaan di Nusantara. Konsep Nusantara bukan konsep abal-abal atau ilusi atau konsep dongeng seperti halnya konsep alam Melayu versi Profesor Malaysia. Konsep alam Melayu adalah konsep halusinasi, konsep dongeng. Karena dibuat dengan mengarang bebas atau mencomot dari konsep yang lain dan didorong oleh nafsu Profesor Melayu Malaysia yang mabuk Melayu dengan tujuan demi menghibur atau membesarkan hati kaum Melayu Malaysia. Biar kaum Melayu Malaysia tampak hebat saja, padahal hanya untuk menutupi kenyataan sejarah bahwa Melayu Malaysia hanyalah kaum yang kerdil. Dalam sejarah, kaum Melayu Malaysia selalu ditaklukkan pihak lain, wilayah Semenanjung adalah daerah taklukan, dan kaum Melayu Malaysia tiada nyali melawan penjajah, bahkan sampai sekarang kaum Melayu Malaysia yang lemah, terpuruk di bawah telapak kaki raja-raja Malaysia, keturunan para pemuja penjajah British. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Video ini mengandung banyak sekali sejarah ya teman-teman ya. Silahkan kalian tanggapi apa yang menurut kalian benar dan salah ya. Silahkan tanggapan positif kalian kami tunggu di kolom komentar, dan tentunya di sini sejarah untuk Nusantara ini sudah terancang ya dari awal ya teman-teman ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.